Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Tuhan fillah rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita masih kita jalani dalam keadaan sehat walafiat, dan nikmat itu mesti kita syukuri. Bentuk syukur yang paling baik adalah kita beribadah semakin dekat, semakin bernilai bagi diri kita, dan terus saja kita senantiasa memperbaiki diri. Salawat dan salam tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW, buat keluarganya, buat para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai kematiannya. Iwan Fidin rahmatullah, kita masih bagian akhir daripada Thaharah ini, yaitu tentang masalah haid dan nifas. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa haid dan nifas itu bukan merupakan bagian laki-laki, tetapi karena laki-laki bersinggungan dengan wanita seperti menjadi istrinya atau anak-anak putrinya, barangkali kita memerlukan tentang hukum haid agar kita bisa memberikan keterangan kepada mereka-mereka, baik istri maupun putri kita atau orang-orang lain, para nisa yang bertanya kepada kita. Kemarin kita bahas masalah apa konsekuensi dari haid dan nifas tentang yang haram dilakukan. Sekarang bagian kelima, beberapa hukum yang merupakan konsekuensi dari haid dan nifas. Konsekuensi wajib dari haid. Yang pertama sekali, haid mewajibkan mandi. Bila sudah selesai masa haidnya, kemudian seorang muslimah hendak sholat, maka dia wajib mandi. Yang bukan muslimah atau wanita yang tidak beriman, barangkali tidak ada kewajiban mandi buat mereka. Orang bukan Islam, saya belum pernah mendengar sehabis haid mandi dia. Ada nggak, Pak? Orang bukan Islam sehabis haid
dia mandi. Nggak dengar ya. Nah, masalah haid dan nifas sebagaimana sebelumnya kita sampaikan, itu merupakan hal yang sunnatullah terjadi bagi wanita. Maka diatur oleh Allah tentang haid dan nifas itu. Nah, mereka yang belum juga beriman kepada Allah, bagaimana mereka mengatur hal-hal yang alami kepada mereka dalam masalah haid dan nifas? Tidak ada aturannya. Sedangkan orang yang mau beribadah, terutama sholat, wajib suci, bersuci. Nah, seorang muslimah wajib bersuci karena dia sudah habis mengeluarkan yang namanya najis. Nah, jadi haid mewajibkan mandi bila sudah tuntas masa haidnya, sudah bersih, maka dia wajib mandi untuk melaksanakan sholat. Berdasarkan hadis Nabi, da'i sholata qadra ayyam allati kunti tahidha fiha thumma qtasili wa sholli. Tinggalkanlah sholat selama hari-hari kamu berhaid. Tinggalkan sholat, kemudian mandi dan sholatlah apabila sudah bersih dari haid. Nah, ini aturan syariat bagi wanita muslim, mesti memperhatikan. Nah, bagi wanita muslim yang kebetulan hidupnya tidak, wanita muslimah ya, kebetulan tidak sholat, ada nggak yang nggak sholat? Banyak. Wanita muslim nggak sholat banyak. Kalau habis haid dia mandi nggak? Mandi nggak? Habis haid mandi nggak dia? Mandi buat apa? Mandi untuk apa dia? Satu pertanyaan yang penting. Habis haid dia mandi tapi nggak sholat. Jadi pertanyaan itu, dia tidak mandi juga nggak apa-apa, orang dia nggak sholat. Maka itu aturan toharo mesti diperhatikan. Toharo untuk toharo dan bersuci untuk melaksanakan ibadah yang lain, terutama sholat. Kalau wanita itu tidak sholat, buat apa dia mandi? Tidak ada kewajiban mandi bagi yang tidak sholat. Setelah haid tidak ada kewajiban mandi. Nah, ini barangkali perlu diingatkan untuk mandi. Untuk apa mandi kamu? Sementara itu mandi untuk sholat. Hadisnya sangat deras. Atau statusnya hanya sebagai boleh berhubungan dengan suaminya sesuai dengan ayat. Salah satu bentuk penafsirannya, wala taqrabuhunna hatta yadhurna, janganlah kamu mendekati istri kamu sampai mereka bersuci. Ada yang mengartikan itu mandi. Sekedar itu, wanita yang haid terus mandi untuk sahnya suaminya mendekati dia. Syariat Allah menentukan toharo itu untuk ibadah
selanjutnya, karena kita mesti bersuci. Kalau tidak melanjutkan ibadah yang lainnya, misalnya sholat, buat apa dia bersuci? Karena begitu hadis bunyinya. Yang kedua, datangnya haid kepada seorang wanita itu tanda dia sudah baligh. Ya, udah baligh. Hadisnya umum, tidak berkaitan dengan haid. Nabi bersabda, la yaqbalullah salatal haid illa bi khimar. Allah tidak akan menerima salat wanita yang sudah haid kecuali dia menutup aurat kepalanya, menutup aurat. Nah, dalam syarah hadis, sungguh Nabi SAW telah mewajibkannya menutup dirinya dengan terwujudnya haid. Ini menunjukkan bahwa beban taklif terwujud dengan haid tersebut, dan itu hanya terwujud saat dia balik. Berarti dihubungkan orang yang sudah haid biasanya harus sudah balik. Orang yang sudah haid sudah balik. Itu konsekuensi wanita yang berhaid. Yang ketiga, beriddah dengan haid. Iddah itu dalam hukum tolak, perceraian suami istri, maka ada masa iddah. Masa iddah itu adalah dihitung bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditolak, yang dicerai, hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali masa, 3 kali quru. Maksudnya ada 3 kali masa haid. Nah, dengan adanya haid, dia bisa menghitung iddah itu. Haid sekali, kedua kali, ketiga kali itu masa iddah untuk wanita yang dicerai oleh suaminya. Dicerai hidup, artinya suaminya masih hidup, kemudian cerai. Kalau dicerai mati, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Beda dengan wanita yang dalam keadaan berstatus suami masih hidup. Keempat, memberikan keputusan hukum tentang terbebasnya rahim di dalam menghitung haid, di dalam menghitung iddah dengan haid. Maksudnya rahimnya bersih, tidak mengandung janin, dihitungnya dengan haid. Kalau dihitungnya dengan haid, wanita misalnya ketika dia dicerai misalnya sama suaminya, dia masih suaminya punya janin enggak? Punya air mani enggak? Dihitung dengan masa haid. Kalau saat dicerai misalnya hari ini, maka ketika dia berikutnya seminggu atau 2 hari atau berapa keluar haid, berarti rahimnya bersih. Rahimnya bersih. Nah, ketentuannya untuk cerai dihitung sampai 3 kali, dalam arti wanita itu mesti menunggu masa-masa iddah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau untuk mengetahui rahimnya bersih atau tidak, cukup 1 kali. Ini ketentuan. Nah, maka
maka ketentuan itu didapatkan hikmahnya, diambil kesimpulan oleh jumhur ulama, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau misalnya seorang wanita suci dari haid atau suci dari nifas sebelum terbenamnya matahari, maka dia tetap harus sholat zuhur dan asar. Ini bagi mazhab jumhur, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba haidnya bersih sebelum terbenam matahari, maka hari itu apa yang dia lakukan dalam syariatnya, dia mesti sholat zuhur dan sholat asar. Harus. Barang siapa suci dari keduanya, suci dari haid dan nifas, ya, sebelum subuh, maka dia harus sholat maghrib dan sholat isya pada saat itu, sekalipun haidnya sudah lewat isya, sudah lewat maghrib, haidnya udah bersih menjelang subuh, tapi belum masuk subuh, maka wanita itu wajib sholat maghrib dan sholat isya. Itu mazhab Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena apa? Karena waktu sholat yang kedua adalah waktu untuk sholat yang pertama, ketika dalam keadaan udzur. Tidak ditinggalkan sholatnya. Misalnya haidnya bersih sebelum maghrib, misalnya jam 5. Bagaimana sholat asar sudah lewat, apalagi sholat zuhur? Itu persoalan. Maka bagi mazhab jumhur menetapkan wanita ini tetap wajib sholat zuhur dan sholat asar. Itu konsekuensinya. Begitu juga apabila sudah suci dari keduanya sebelum waktu subuh, maka wanita itu mesti sholat maghrib dan sholat isya. Wallahu a'lam bishawab, pendapat jumhur ulama. Baik. Bagian yang keenam, batas waktu minimal dan maksimal untuk haid dan nifas. Untuk nifas, batas waktu minimal dan maksimal untuk nifas. Ini orang berbeda-beda. Ada yang cepat nifasnya selesai, 7 hari sudah bersih dia. Tapi umumnya wanita, dalil umumnya sebanyak maksimalnya nifas itu terjadi 40 hari. Kalau sudah 40 hari biasanya bersih. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman. Dahulu para wanita nifas pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, artinya duduk meninggalkan sholat selama 40 hari. Ini waktu maksimal. Waktu minimal kapan? Tidak ada keterangan. Nah, bagaimana wanita darah nifasnya melebihi 40 hari? Setelah 40 hari masih keluar darah nifas. Satu, yang lebih 40 hari itu pengecualian. Kedua,
dibedakan apakah itu darah nifas atau darah istihadah. Terutama bagi wanita yang baru pertama melahirkan. Dia tidak bisa mengenali dirinya kapan biasanya dia berhenti nifas. Nah, kalau wanita normal, sehat, biasanya 40 hari. Maka ulama menetapkan 40 hari. Kalau kurang dari 40 hari, bagaimana? Misalnya seorang wanita nifas cuma 7 hari sudah bersih, maka dilihat riwayat hidupnya apakah memiliki penyakit. Orang yang sehat benar tidak mungkin tidak sampai 40 hari. Ada penyakit misalnya, nah dilihat penyakitnya itu. Tetapi kesimpulannya, karena hadis yang 40 hari, yang sudah berhenti nifasnya pada 7 hari atau sebelum 40 hari, dihukumi tetap 40 hari. Itu mengambil kaidah dari hadis Nabi SAW. Imam At-Tirmidzi berkata, para ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudah mereka sepakat bahwa wanita nifas itu meninggalkan sholat selama 40 hari. Kecuali dia melihat dirinya suci sebelum itu, maka dia harus mandi dan sholat berdasarkan hadis Ummu Salamah. Nah, kalau sudah diteliti dia sehat, tidak ada penyakit, maka sudah berhenti nifasnya, sebaiknya diputuskan mandi dan sholat sekalipun baru 7 hari. Kalau setelah itu bersih 3 hari kemudian keluar lagi darahnya, nah maka dikatakan nifas dia tidak teratur. Kalau tidak teratur, kembali kepada kaidah umum bahwa wanita maksimalnya 40 hari. Baik, itu darah nifas waktu maksimalnya 40 hari dan waktu minimalnya ada yang mengatakan untuk seminggu. Sekarang yang berikutnya darah istihadah. Darah istihadah. Darah istihadah adalah keluarnya darah pada saat yang bukan waktunya dengan cara mengucur dari pembuluh darah yang dinamakan al-adil. Darah istihadah berbeda dengan darah haid pada hukum-hukumnya dan sifatnya. Ia adalah darah penyakit yang keluar dari rahim pada waktu haid atau selain waktu haid. Darah ini tidak menghalangi sholat, tidak menghalangi puasa, dan berhubungan suami istri. Karena wanita yang mengalaminya berada pada status hukum wanita suci. Maka darah istihadah itu suci, tidak berlaku larangan sholat, puasa, hubungan suami istri, dan seterusnya. Hadis Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, inni astahabbu fala adhur afada'u sholah? Qala la sholah, fa idza adbarat faghsili anki dammi wa sholli. Kata Fatimah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami istihadah sehingga tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Beliau menjawab, jangan tinggalkan sholat itu. Sesungguhnya darah itu adalah darah penyakit dan bukan haid.
Lalu bila haidmu datang maka tinggalkanlah sholat. Lalu bila haidmu berlalu maka bersucilah dengan mandi dan sholatlah. Nah, keterangan dari Nabi, istihadah itu darah penyakit. Wanita yang mengalami istihadah, ya, dia wajib mandi di akhir masa haidnya yang berlaku. Saat istihadah dia membersihkan kemaluannya dan memakai kafas pembalut untuk menahan darah yang keluar, dan diikat atau ditahan dengan celana dalam sehingga tidak jatuh. Pembalut higienis yang ada di zaman ini bisa digunakan. Kemudian dia berwudu setiap kali waktu sholat. Kalau wanita mengalami istihadah, pertama dia bersihkan, kemudian dia sumbat dengan pembalut, kemudian dia berwudu. Setiap waktu sholat dia harus lakukan itu, membersihkan, ya, kemaluannya, kemudian dia balut dengan pembalut, kemudian dia sholat, berwudu dan sholat. Tidak ada dari istihadah mewajibkan mandi bagi wanita yang mengalaminya. Baik, wanita yang istihadah mempunyai 3 keadaan. Yang pertama, dia mempunyai kebiasaan haid yang jelas, yaitu masa haid dapat diketahui olehnya sebelum dia mengalami istihadah. Misalnya haid itu 10 hari. Dia tahu persis dirinya haidnya 10 hari. 10 hari itu berarti sudah jelas bagi wanita ini. Darah yang keluar setelah 10 hari itu darah istihadah. Nah, ini keadaan wanita yang pertama. Dia jelas masa haidnya, sehingga di luar haid, darah haid yang 10 hari itu misalnya, kemudian keluar darah, itu namanya dia namakan istihadah. Dia mandi pada saat haidnya habis, kemudian dia sholat. Setiap hadir kepadanya istihadah, seperti tadi, dia bersihkan, kemudian dia sumbat atau balut dengan pembalut, kemudian dia wudu dan sholat. Kemudian yang kedua, bila dia tidak memiliki kebiasaan yang jelas. Nah, ada wanita yang haidnya macam-macam. Haid pertama 7 hari, haid kedua 12 hari, ketiga 15 hari. Namanya enggak teratur haidnya. Bagaimana menghitung darah istihadah? Dia mesti mengetahui perbedaan antara darah haid dan istihadah. Yang umum diketahui darah haid adalah berbentuk hitam, kental dan berbau. Hitam, kental dan berbau, itu darah haid. Sedangkan istihadah, ya, tidak seperti itu. Dia warnanya merah, kemudian tidak berbau. Nah, dengan dibedakan itu, setiap dia dapat itu, dia bedakan mana haid dan mana darah istihadah. Kemudian kalau haid, dia berhenti sholat. Kalau istihadah, tidak berhenti sholatnya. Dalam keterangannya, lagi-lagi hadis Fatimah binti Khubais, idza kana damul haid fa innahu aswadu yu'raf famsiki 'anis shalah fa idza kana al-akhar fatawadda'i wa shalli fa inna huwa 'irq. Bila darah haid maka ia hitam lagi dikenal,
maka tahanlah dirimu dari sholat. Lalu bila darahnya berwarna lain, tidak hitam, maka berwudulah dan sholatlah, karena sesungguhnya darah itu adalah darah penyakit. Yang ketiga, keadaan wanita yang ketiga, dia tidak mempunyai kebiasaan haid dan darahnya tidak memiliki sifat yang bisa digunakan untuk membedakan darah haid atau nifas. Itu bagaimana? Tidak punya kebiasaan waktu-waktu yang pasti tentang haidnya, dan dia tidak bisa membedakan mana darah haid dan darah istihadhah, maka dia tidak sholat dan puasa menahan diri selama haidnya pada umumnya. Jadi orang yang tidak bisa membedakan, terus darah haidnya tidak jelas, berubah, dia menggunakan yang pada umumnya orang gunakan. Pada umumnya gimana? 7 hari darah haid itu. 7 hari darah haid, ketika selama 7 hari dia tidak sholat. Selepas 7 hari itu dianggap darah istihadhah, dia dari 7 hari itu haid mandi. Kemudian dia keluar lagi, maka dia tidak punya kejelasan, dianggapnya sebagai umumnya darah haid itu 7 hari. Selebihnya dianggap sebagai istihadhah, karena dia tidak mengetahui kebiasaan tentang haid dia, juga tidak bisa membedakan mana darah haid mana darah istihadhah, maka diberlakukan baginya adalah pada masa haid pada umumnya. Ini berdasarkan hadis Nabi kepada Hammah binti Jahshin radhiyallahu anha. Innama hiya raqdatun minasyaitan. Fatahayyadi 6 ayyam aw 7 ayyam. Summa qtasili fa idza stanqat fasalli wa sumi fa inna dzalika yujzika. Ia hanyalah sebuah gangguan dari setan. Maka jadikanlah dirimu berstatus haid selama 6 atau 7 hari. Kemudian mandilah. Lalu bila kamu telah bersuci, maka hendaklah puasa dan sholatlah, karena hal itu akan mencukupimu. Karena setan itu bisikan setan, maka kita kembali kepada umumnya wanita 6 atau 7 hari darah haid itu. Ini syariat. Bagaimana? Ya tidak tahu darah haidnya berapa hari dia. Lompat-lompat. Juga tidak bisa mengenali darah haid atau istihadhah. Dipakai kebanyakan wanita 7 hari. Maka setelah 7 hari dia mandi, kemudian dia sholat atau saum. Itu sudah mencukupi bagi wanita itu. Nah, makna raqdatul minasyaiton sebagai gangguan dari syaitan adalah sebuah dorongan, maksudnya setan yang menggerakkan darah itu. Maka kita berlakukan kepada diri yang mengalaminya dengan kaidah umum bahwa wanita berhaid selama 7 hari. Wallahu a'lam bishawab. Itu 3 keadaan wanita antara haid dan istihadhah. Ya, silakan. Yang mau bertanya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa, Pak? Yang pertama apa pertanyaannya? Ya. Darah istihadah karena itu darah penyakit bisa terjadi baik bagi wanita yang sudah menikah atau sudah melahirkan atau belum, karena istihadah darah penyakit itu bisa keluar. Wanita yang haid padahal dia belum menikah apalagi melahirkan bisa keluar istihadah. Yang haid, setiap haid ada tambahan, kok saya lama sekali haid, masa haidnya. Nah, dibedakan apakah darah yang keluar itu hitam dan bau amis atau tidak. Itu dibedakan mana darah haid dan mana istihadah. Pertanyaan kedua, yang apa? Sesar, ya. Melahirkan sesar, darah nifas tetap ada. Karena itu darah yang alami, kodrati, alami, terjadi bagi wanita-wanita yang sehabis melahirkan. Apakah melahirkannya dengan normal atau dengan sesar? Kalau misalnya ketika melahirkannya sesar, ternyata darah nifasnya tidak keluar. Iya, dia kan keadaannya bingung tuh. Padahal nggak boleh sholat sehabis melahirkan. Maka kalau bingung dihukumi dengan wanita umumnya. Kapan tidak boleh sholat? Ya selama 40 hari. Sebab dia itu dalam keadaan tidak suci, sekalipun darahnya tidak keluar. Begitu, Pak. Yang lain? Ya. Orang keguguran pasti darah penyakit istihadah. Orang yang keguguran dianggap melahirkan apa tidak? Tidak, karena tidak normal. Nah, apa ada masa nifasnya? Tidak berlaku masalah nifas karena tidak normal. Nah, lebih tepatnya dihukumi apakah darah nifas sama darah haid kena hampir sama. Darah sehabis melahirkan atau darah haid dengan berwarna hitam, bau. Nah, kalau istihadah pasti merah, tidak berbau. Dibedakan kalau sulit itu. Nah, orang yang keguguran, apakah darahnya yang keluar itu seperti apa? Nah, kalau tidak mengerti perbedaan itu, dihukumi orang yang keguguran tidak mengalami nifas. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Ada lagi yang bertanya? Mana yang bertanya? Jauh amat.
Ya, wanita non muslim boleh nggak? Wanita kafir aja ya. Karena kan Islam atau mukmin, atau Islam atau kafir. Wanita kafir, yang maksudnya wanita yang orang yang tidak beragama Islam, kan orang kafir. Cuman kejam kali ya dianggapnya. Supaya gampang nyebutnya wanita kafir emang. Apakah dia berlaku tentang haid? Ya berlaku dengan qadratullah, berlaku hukum sunatullah bagi wanita. Sebagai qadratnya dia pasti mengalami haid. Pasti mengalami haid, kecuali ya, pengecualian. Nah, dengan mengalami haid itu, apakah dia menjalani seperti mandi sehabis haid? Pertanyaannya, apakah dia mandi? Kalau bagi kebersihan, bagi kesucian, bagi kesehatan, ya mungkin saja dia mandi. Tetapi tidak ada hubungannya dengan syariat Allah. Tidak ada hubungannya. Wanita kafir itu kalau haid dia mandi, nggak ada hubungannya dalam timbangan Allah. Perkara itu untuk kebersihan dia, untuk mandi, ya silakan saja. Tapi dalam pandangan Allah tidak pada tempatnya dia mandi. Ini dalam timbangan Allah ya. Karena dia tidak berhubungan, tidak punya kewajiban untuk toharo, apalagi sholat. Tidak. Sementara wanita muslim, mengapa diwajibkan mandi? Itu karena wanita muslim diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau wanita misalnya nifas, apakah dia tahu 40 hari setelah 40 hari dia bersuci, mandi? Ya mungkin saja dia mandi setelah 40 hari nifas. Tapi dalam pandang Allah, pertanyaannya buat apa gitu? Ya buat kesehatan dia mungkin saja, buat kebersihan dia mungkin saja. Tapi dalam pandang Allah tidak diwajibkan, karena dia bukan muslim. Begitu tanggapan saya. Kita kan mesti melihat syariat dibuat oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Maka orang beriman itu kalau wanitanya, kalau haid ada masa tidak sholat, setelah haid ada masa mesti mandi bersuci untuk sholat. Itu syariat. Nah, syariat itu kan tidak berlaku bagi orang yang tidak beriman. Bukan muslim nggak berlaku. Perkara dia mau mandi untuk kebersihannya, ya boleh-boleh saja, tapi tidak bernilai di hadapan Allah. Apakah dengan dia mandi itu mendapatkan nilai di sisi Allah? Tidak. Ingat, orang kafir semuanya amal ibadahnya tertolak, terhapus. Kata Allah, apa ayat itu lupa. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u wa may yartad minkum an dinihi fa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
orang-orang kafir itu amal-amalnya, bahkan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan semuanya hapus, tidak bernilai sedikit pun. Maka dia apakah mensucikan diri dengan mandi itu baik, tapi di hadapan Allah tidak bernilai sedikit pun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kebaikan yang dia tampilkan. Karena apa? Karena belum mengakui bahwa iman kepada Allah dan Muhammad SAW. Karena kunci iman itu adalah iman kepada, kata Nabi, barang siapa yang iman itu beriman kepadaku dan apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran. Nah, itu batasan manusia disebut beriman, iman kepada Rasul Muhammad SAW. Selagi tidak beriman kepada Rasulullah, maka sebutannya adalah kafir. Ini sebutan kafir kan hari ini kan menjadi enggak toleransi kamu, kejam banget orang dibilang kafir. Yang bilang kafir kan bukan saya, bukan ulama, bukan ustadz, tapi Allah. Siapa yang kafir? Allah menyebut orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, maka dia statusnya kafir. Yang bilang itu Allah, bukan ustadz, bukan ulama, bukan manusia. Yang bilang Allah, orang kafir. Maka kalau tidak rela dibilang kafir, ya masuk Islam. Masuk Islam, itu baru benar. Definisi iman, definisi kafir itu insya Allah nanti kita bahas dalam ketika kita mengkaji masalah akidah. Iman dan kufur itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa sekian dulu kajian kita, lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.